Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. Sebelum kita memasuki sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, barangkali ada yang mau memimpin doa dari laki-laki? Saya, Bu. Baik, mangga Mas Dwi. Baik, sebelum kita memulai acara konseling ini, marilah kita bersama-sama memulai sesi konseling ini dengan membuka, yaitu dibuka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Baik, terima kasih kepada Mas Dwi yang sudah memimpin doa hari ini. Sebelumnya, teman-teman sudah pernah melakukan sesi konseling kelompok sebelumnya? Belum. Jadi ini pertama kali ya? Iya, Bu. Betul. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah bantuan dari guru BK atau konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok. Nah, teman-teman, nanti ada beberapa asas juga yang perlu kita jaga. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu kita tidak boleh membocorkan informasi dari anggota kelompok kita kepada anggota kelompok lain. Nah, yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, teman-teman nanti ketika menceritakan masalahnya silahkan untuk terbuka. Ya. Di sini kita bisa saling menjaga, bisa saling membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada asas kesukarelaan. Teman-teman di sini hadir tanpa ada paksaan? Nggak ada, Ibu. Ya, semuanya dengan sukarela ya? Betul, Ibu. Ya, alhamdulillah. Baik, saya mungkin agak lupa ya dengan nama-nama ya teman-teman yang hadir di sini. Boleh melakukan perkenalan dulu ya. Dimulai dulu dari saya. Perkenalkan, nama saya Alfi Heria. Saya di sini sebagai guru BK. Boleh lanjut? Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya dari kelas IPS kelas 12. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya dari kelas 12 IPS. Perkenalkan, nama saya Andra dari kelas 12 IPS. Perkenalkan, nama saya Mutia dari kelas 12 Bahasa. Perkenalkan, nama saya Bukti dari kelas 12 Bahasa. Perkenalkan, saya Ahmad dari kelas 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Ilham dari kelas 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Rudi dari 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Dimutaka dari saya dari kelas 12 IPA. Baik, teman-teman, terima kasih sudah memperkenalkan diri masing-masing. Berarti ini sudah saling mengenal? Sudah. Gimana Mbak Adila? Siapa yang paling ujung? Ya. Yang ini? Ya, betul. Untuk siapa ya? Ya, untuk Ahmad. Coba yang paling ujung siapa? Ya, betul. Berarti sudah fokus ya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tata cara dalam melakukan konseling. Yang pertama itu kita nanti akan menceritakan permasalahannya masing-masing satu persatu. Nah, setelah itu kita akan menyepakati satu permasalahan yang akan kita angkat. Sepakat? Ya, baik. Sebelum kita mulai konseling kelompok hari ini, saya ingin teman-teman membacakan ikrar terlebih dahulu agar tidak ada kebocoran rahasia
setelah konseling ini? Gimana teman-teman, sepakat? Baik, nanti ikuti kata-kata saya ya. Saya berjanji tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami kepada orang lain. Dan apabila kami melanggar, maka kami siap untuk menerima sanksi yang diberikan. Baik, semuanya sudah sepakat ya, sudah berikrar. Baik. Lanjut, kita akan menceritakan masalahnya masing-masing dari teman-teman. Silahkan, siapa yang mulai dulu? Boleh dari laki-laki ya, dari Dwi dulu, silahkan. Teman-teman, tadi saya sudah perkenalkan nama saya Dwi Nugraha, saya dari kelas 12 IPA. Jadi begini Bu, terkait dengan masalah saya sendiri gitu. Sebenarnya masalah saya itu cuma satu Bu, yaitu hanya menjadi orang yang minder saja di kelas. Saya minder, saya insecure sama teman-teman saya di kelas Bu. Terutama saya juga kelas IPA, ini sekelas sama Rudy juga. Saya kelas IPA, teman-teman saya di kelas IPA itu mereka sangat pintar sekali gitu. Dan dibandingkan dengan diri Dwi yang sekarang gitu, itu jauh sekali gitu dari rata-rata anak IPA gitu. Bahkan bisa dikatakan Dwi ini nggak cocok untuk berada di posisi jurusan IPA. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan rata-rata anak IPA yang suka ikut olimpiade dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bu. Intinya saya tuh insecure sekali sama anak-anak IPA tuh. Begitu Bu. Baik, tadi permasalahannya Dwi merasa insecure ya, karena karena teman-teman lebih unggul ya, kelas IPA. Boleh silahkan Rudy bisa menceritakan masalahnya. Jadi permasalahannya bingung ke depannya harus apa, apakah mau kerja dulu atau kuliah dulu gitu ya. Baik, boleh lanjut Idam untuk menceritakan masalahnya. Ini Bu, saya kan sekolah di sini itu yang masuk jurusan kita cuma saya sendiri. Kebetulan dalam satu kampung hampir 10 orang, maksudnya IPS sama bahasa, tapi kebanyakan IPS. Saya kalau main bareng di kampus suka diledekin anak IPA, karena anak IPA itu identiknya katanya kuper, padahal kan nggak biasa. Cuma tetap saya rasa minder tuh kalau saya di kampung tuh saya diledekin aja karena beda jurusan sendiri di kampus. Jadi saya merasa sekarang masih di baru pengen berpindah ke UPS, tapi udah terlanjur udah kelas 3. 12. Jadi permasalahannya merasa malu, merasa insecure karena beda sendiri gitu mungkin ya Pak? Ya, sorry, karena beda sendiri ya. Silakan lanjut Ahmad. Oke, permasalahan saya yaitu minder karena tetangga itu jurusannya pada IPA. Ketika Ahmad pulang itu bareng sama anak-anak IPA dan anak-anak IPA tuh ngedekin PS gitu. Minder lah. Berarti permasalahannya agak mirip ya dengan Idam. Ya. Cuman bedanya kamu di IPS. Tuh ya. Ya silahkan lanjut Mufti. Baik Bu, terima kasih. Jadi untuk saya sendiri itu kalau di kelas kadang suka lupa mood saya tuh kadang enak, kadang nggak enak, kadang bahagia, kadang sedih, kadang biasa aja. Gitu. Itu sih Bu. Jadi permasalahannya mungkin mood swing ya, merasa berubah-ubah moodnya, gitu ya. Boleh Mutia dilanjut. Oke baik Bu, permasalahan aku sih ini Bu, aku punya masalah sama teman aku, bestie aku sih lebih tepatnya.
baik sama kita berdua, tapi kita berdua malah saling berjauhan, terus ngambek-ngambek kali kayak sendiri-sendirian gitu Bu. Baik, ini permasalahannya agak ke ranah pribadi ya. Boleh ya. Nanti kita tanggapi ya. Silahkan Adila dilanjut. Jadi gini Bu, aku tuh di kelas tuh pengen banget aktif. Cuma ketika Pak Guru atau Ibu Guru melontarkan pertanyaan ke aku suka banget sama blank. Nah, apalagi pas teman-teman tuh semuanya ngeliat ke aku semua. Nah, aku tuh ngeblank cemas gitu. Nah, padahal aku tuh udah ada jawaban, tapi pas itu ngeblank nggak bisa. Jadi permasalahan Adila ini lebih ke masalah kecemasan ya. Boleh. Silahkan Teh Rita dilanjut. Jadi sebenarnya masalah aku cukup sama dia. Kita mulai soal kayak cowok juga. Cuman kalau soal perasaan kita nggak bisa memisahkan juga. Nah, jadi aku ini gak mau sampai yang tadi kita bisa jadi berteman dengan cowok dulu. Jadi mau aku diskusikan di sini, aku mau cari cara biar kita tidak masih cowok biar persahabatan kita tetap berjalan. Ini pembahasannya cukup pribadi ya, bersangkutan dengan dua orang. Mungkin nanti setelah ini bisa melakukan konseling dengan saya ya, karena ini permasalahan pribadi. Baik, silahkan dilanjut Najwa. Baik Bu, masalah sih aku merasa akhir-akhir ini ya kayak kurang bisa memanage waktu. Kadang pelajaran juga suka aku tunda-tunda. Itu karena aku ngikutin 3 organisasi aku ekskul, 3 kegiatan. Aku ikut organisasi Citara, aku ikut OSIS, sama aku ikut Fori. Jadi kalau misalnya aku udah selesai pelajaran jam 3, aku langsung Fori. Habis Fori kan pasti capek ya Ibu ya. Jadi aku tuh langsung istirahat, jadi gak ada waktu buat belajar. Terus pelajaran atau PR-PR juga suka tertunda, dikerjainnya nanti kalau mepet deadline. Jadi aku tuh mau cari solusi gimana caranya biar bisa mengatur waktu. Jadi permasalahannya Najwa ini tentang manajemen waktu ya. Bagaimana mengatur dengan kesibukan yang ada, organisasi dan ekskul supaya semuanya berjalan. Baik teman-teman, tadi kita sudah sepakat untuk mengangkat satu permasalahan di pertemuan kali ini, dan saya mengusulkan permasalahan yang akan kita bahas adalah permasalahan dari Dwi, yaitu tentang insecure. Ya, bagaimana teman-teman semuanya sepakat? Baik, kalau sudah sepakat, kita lanjut ke Dwi lagi. Bisa menceritakan ulang tadi permasalahan yang sedang Dwi rasakan. Baik Bu, jadi begini teman-teman dan juga Ibu Guru ya, terkait permasalahan tentang Dwi gitu. Tadi Dwi itu sebenarnya insecure sekali dengan teman-teman di kelas Dwi, terutama kelas IPA, yang dimana notabene mereka itu anak-anak yang suka ikut olimpiade, akademik dan lain sebagainya. Sedangkan Dwi insecure karena apa? Karena Dwi tidak bisa mengimbangi mereka gitu. Bahkan kalau bisa dibilang Dwi itu tertinggal. Jadi rasa minder dan insecure Dwi itu sangat tinggi sekali. Apalagi di sekelas sehari-hari bertemu dengan mereka, jadi di kelas itu Dwi sangat tidak nyaman sekali. Begitu Bu dan teman-teman juga. Baik, Dwi sebelumnya terima kasih sudah menceritakan masalahnya. Di sini teman-teman ada yang mau menanggapi? Ada Bu, saya. Oke, baik, Dwi, kalau dari saya sendiri ya untuk masalah insecure itu kalau saya mah lebih ke kayak cuek aja sih. Nah, walaupun yang tadi kata Dwi banyak yang ikut olimpiade dan lain sebagainya pada pintar-pintar gitu kan, sebetulnya kita juga diciptakan itu udah pintar, ya itu udah pintar. Jadi jangan insecure, oh aku merasa paling mudah di kelas, jangan ya, jangan
dengan begitu. Kalau saya pribadi malah lebih baik aja, kita sama-sama belajar, karena sama-sama belajar di kelas untuk apa ya, untuk kita sendiri juga. Itu aja sih palingan dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Aku Ibu. Oke, silahkan Najwa. Jadi tadi sama ya kayak Mufti, menurut aku kamu itu jangan terlalu terfokus ke bahwa hebat itu dari prestasi. Siapa tahu kamu ada kemampuan yang lain yang belum kamu kembangkan, itu kayak misalnya olahraga atau apa. Itu aja sih. Aku mau nambahin dari Najwa. Iya, pokoknya kamu tuh jangan sering membandingkan diri kamu sama orang lain. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Jangan merasa tertinggal, kita itu punya potensi masing-masing. Kamu tuh nggak boleh insecure, tapi kamu harus bersyukur. Izin Bu, boleh nggak saya menanggapi? Silahkan. Jadi gini Dwi, kalau menurut aku kan Dwi masuk IPA karena apa? Karena di waktu SMP itu teh merasa matematika Dwi bagus nilainya, terus ilmu pengetahuan alam dan juga bagus. Jadi ketika SMA itu si guru pengurus pendaftaran ini menyarankan kalau Dwi cocoknya di IPA gitu. Karena mungkin SMA kita kan semuanya SMA favorit ya, jadi mungkin nggak tahu kalau anak siswa-siswa di sini tuh memang dari rata-rata semua begitu teh. Kalau menurut Dwi jujur merasanya mampu, tapi ternyata mampunya itu di bawah rata-rata ternyata begitu. Nah kalau kan jurusan IPA itu ada biologi, fisika, sama kimia. Dari ketiga inti itu ada yang lebih disukai enggak? Ada biologi. Nah berarti kalau misal Dwi pengen karena tadi Dwi insecure karena teman-teman lain berprestasi juga ikut olimpiade, kenapa Dwi udah coba buat ngedalamin si biologi itu? Jadi Dwi belajar, boleh tanya ke guru mata pelajarannya atau sama teman-teman sekolah Dwi. Dan saya yakin juga teman-teman sekolah Dwi juga pasti bakal bantu Dwi kalau kan Dwi mau belajar kayak gitu. Jadi kalau misalnya Dwi mau berprestasi, ya itu belajar juga dari teman, dari guru, ataupun belajar sendiri. Baik Kak. Baik teman-teman, terima kasih tadi yang sudah menanggapi permasalahan dari Dwi. Banyak sekali tanggapan yang menurut saya bagus. Salah satunya mungkin tadi ada tanggapan dari Teh Rita yang bagus ya. Kita bisa cari dulu sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita sukai dari jurusan yang kita pilih. Tadi kan Dwi sudah jawab pelajaran biologi ya yang paling Dwi sukai dari jurusan IPA itu. Nah, Dwi bisa melakukan belajar secara mandiri atau mungkin bisa mengikuti les atau les dengan guru mata pelajaran itu sendiri ya, supaya pengetahuan Dwi semakin banyak, semakin luas di jurusan biologi itu. Nah, tidak perlu takut, tidak perlu merasa insecure atau mungkin merasa down karena teman-teman itu lebih unggul dari Dwi sendiri. Nah, apapun itu yang kita usahakan itu pasti akan jadi yang terbaik untuk kita. Dari permasalahan tadi juga kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya Allah itu telah menciptakan kita sebagai manusia itu manusia yang sebaik-baiknya. Seperti dalam firman Allah, yaitu dalam surat Atin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Dwi dari ayat tadi yang saya sebutkan, Dwi nggak perlu merasa insecure karena setiap manusia itu memiliki kemampuan dalam bidangnya tersendiri ya. Contohnya Dwi mungkin tadi belum mengembangkan apa yang Dwi sukai. Nah, jadi mungkin perasaan insecure itu ada, ya. Merasa lebih teman-teman lebih unggul, lebih apa. Padahal mungkin kamu juga banyak potensi di dalamnya ya. Seperti tadi yang mungkin disebutkan sama Teh Mutia ya, kita perlu banyak bersyukur dibanding insecure. Setelah melakukan konseling ini, gimana perasaan Dwi? Ya baik Ibu, alhamdulillah setelah tadi mengikuti konseling, Dwi juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sebagai guru BK, sebagai konselor dan juga teman-teman yang sudah memberikan pencerahan kepada Dwi, memberikan masukan kepada Dwi.
Alhamdulillah perasaan Dwi berkat mengikuti konseling kelompok kali ini, Dwi sudah ada rasa percaya diri untuk menyumbangkan kelas IPA di teman-teman Dwi. Insya Allah kedepannya tidak ada lagi rasa minder, tidak ada lagi rasa insecure. Jadi insya Allah dan juga yang dikatakan sama kakak kelas Dwi dan Muti, perbanyak bersyukur dan kurang insecure. Itu buat Dwi. Terima kasih diucapkan. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menanggapi permasalahan Dwi, yang sudah mensupport teman kita ya. Mungkin konseling kali ini saya cukupkan. Permasalahan yang akan kita bahas nanti di pertemuan yang selanjutnya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.